Di sini kami kelompok 9 akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Teori Belajar Penemuan atau Discovery Learning Jerome Bruner pada pembelajaran tematik di kelas tinggi. Sebelum kami mulai memaparkan PPT kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Estelina Cintritus, NPM 25103197. Saya sebagai materi kedua, yaitu yang dimana materi kedua ini saya membahas tentang kajian teori dan karakteristik kelas tinggi di SD. Baik, perkenalkan, nama saya Helena Devika Stika Saberi dengan NPM 25103184. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dan tujuan penulisan. Baik, perkenalkan, nama saya Sabina Srianti Ceria dengan NPM 25103210. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik integratif. Baik, perkenalkan, nama saya Iwan Sandra Mudati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dan bagian terakhirnya kesimpulan. Baik, itu saja perkenalan diri kami. Di sini kami akan mulai menjelaskan PPT kami. Dimulai dari materi pertama, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, Bapak dosen dan teman-teman, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam era modern, pembelajaran tidak lagi hanya berpotensi pada guru, tetapi beralih menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa mampu mengembangkan potensi, kreativitas, serta kemampuan kritis siswa secara mandiri. Salah satu teori belajar yang mendukung pembelajaran aktif adalah teori belajar penemuan atau discovery learning yang dikembangkan oleh Jerome Bruner. Teori ini menekankan bahwa proses belajar agar lebih bermakna apabila siswa menemukan konsep atau prinsip melalui pengalaman langsung. Yang berikut pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan dasar untuk menyatukan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema sentral yang terdapat pada kelas tinggi sekolah dasar, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik berada pada masa peralihan di masa operasional konkret menuju operasional formal. Teori pembelajaran Bruner sendiri yaitu belajar akan lebih bermakna jika siswa menemukan sendiri konsepnya melalui pengalaman langsung. Berikut ada 3 perkembangan kognitif. Yang pertama ada enaktif, yaitu belajar lewat benda nyata. Yang kedua ada enoktif, belajar melalui gambar atau media visual. Yang ketiga ada simbolik, belajar lewat bahasa atau logika yang abstrak. Yang berikut ada kondisi siswa sekolah dasar kelas tinggi, yaitu mulai mampu berpikir logis tetapi masih membutuhkan benda nyata dan pengalaman langsung. Yang berikut ada permasalahan yang sering kita jumpai di lapangan, yaitu pembelajaran enaktif seringkali masih disampaikan secara ceramah dan hafalan, dan ini membuat siswa menjadi sulit untuk memahami materi. Yang berikut solusi sendiri dari discovery learning-nya, yaitu membimbing siswa mengeksplorasi, mengumpulkan data yang menarik dan mampu membuat kesimpulan sendiri hingga hasilnya dapat dipahami lebih dalam dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa itu sendiri dan bisa menjadi pribadi untuk belajar secara mandiri. Ada tujuan penulisan. Yang pertama, memahami konsep teori Bruner untuk anak usia sekolah dasar. Yang kedua, untuk menganalisis relevansi dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, untuk mengkaji implementasi pada pembelajaran tematik. Dan yang keempat, untuk mengidentifikasi dampak dan solusi. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi kedua, yaitu yang pertama kajian teori. Teori belajar penemuan atau discovery learning dari Jerome Bruner. Hakikat teori yaitu belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Yang kedua, 3 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama enaktif, yaitu belajar lewat tindakan atau manipulasi benda nyata. Yang kedua, ikonik, yaitu belajar lewat gambar, diagram, atau visual. Yang ketiga, simbolik,
yaitu belajar lewat bahasa, rumus, dan logika abstrak. Yang berikut adalah langkah pembelajaran. Yang pertama adalah stimulasi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, yang keenam penarik kesimpulan. Berikutnya, karakteristik siswa kelas tinggi SD usia 9 sampai 12 tahun. Yang pertama, sedang dalam peralihan dari berpikir konkret menuju berpikir logis atau abstrak. Yang kedua, masih membutuhkan menanyata dan pengalaman langsung. Dan yang ketiga, mulai aktif mengeksplorasi lingkungan dan berpikir objektif. Baik, itu saja untuk materi keduanya. Sekarang untuk materi ketiga saya berikan kepada teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pembelajaran kedua tadi, yaitu pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, pengertian. Pendekatan yang menyatukan berbagai mata pelajaran dalam satu tema sentral agar belajar lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, karakteristik utama. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, materi tidak terkotak-kotak. Yang keempat, melatih berpikir tingkat tinggi. Berikutnya, relevansi penerapan. Yang pertama, kesesuaian. Sama-sama berlandaskan konstruktivisme atau siswa membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua, contoh penerapan. Yang pertama, enaktif, mengamati langsung lingkungan sekitar. Yang kedua, infonik atau menggambar atau melihat visual hasil pengamatan. Yang ketiga, simbolik atau menuliskan kesimpulan dan konsep secara tertulis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang berikutnya itu kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya itu yang pertama memperkuat ingatan, yang kedua melatih berpikir kritis, yang ketiga meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua tadi itu kelemahan. Yang pertama itu membutuhkan waktu lebih lama, yang kedua persiapan fasilitas, dan yang ketiga itu bimbingan ekstra bagi siswa yang baik. Kami akan membacakan kesimpulan dari kritikannya, yaitu teori belajar penemuan Jeremy Bruner yang meliputi 3 tahap perkembangan: kognitif, enaktif, ikonik, dan simbolik, memiliki relevansi tinggi dengan karakteristik siswa kelas tinggi sekolah dasar yang sedang dalam masa transisi dari berpikir konkret menuju berpikir abstrak. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pembelajaran tematik integratif yang sama-sama berlandaskan konstruktivisme, di mana siswa didorong aktif menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri melalui tahapan stimulus hingga penarikan kesimpulan. Penerapannya terbukti memberikan dampak positif, seperti memperkuat ingatan jangka panjang, melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta menumbuhkan kemandirian belajar siswa. Baik, Bapak dosen dan teman-teman, itu saja hasil presentasi berikutnya kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan saat kami melakukan presentasi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.